Hai. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang eksperimen proyek kami, yaitu tentang hak asasi manusia, lebih tepatnya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Pertama saya Muhammad Iksan. Nama saya Ruth Febe Marieta. Saya Luberta Nugrahani. Saya Sahira Safa. Saya Silmi Fauzi. Saya Radhi Muhammad Rizky Mubarok. Saya Zaki Ahmad Januariti. Saya Nasila Ramadila. Saya Sita Nyariswari Rania. Dan saya Muhammad Hafid Alamin. Kelompok 4. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Contoh dari hak asasi manusia sendiri adalah hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, dan hak untuk mendapatkan rasa aman. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang hak pendidikan Indonesia. Pendidikan sendiri merupakan hak asasi manusia sebagai warga negara yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28C ayat 1 berbunyi, semua orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental maupun intelektual dalam jangka waktu yang lama, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Terima kasih. Halo semuanya, aku mau jelasin tentang hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan secara inklusif dan khusus, hak mendapatkan kesamaan kesempatan sebagai tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, hak mendapatkan kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan pada semua satuan meliputi jenis, jalur maupun jenjang pendidikan, serta berhak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu apa itu tunarungu. Tunarungu sendiri ialah seseorang yang kehilangan kemampuan dalam pendengarannya, sehingga menghambat proses pertukaran informasi dalam berkomunikasi. Tunarungu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu adalah bawaan dari lahir atau sejak lahir, dan yang kedua yaitu adalah setelah lahir. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu kampus inklusi. Jadi, kampus inklusi adalah kampus atau perguruan tinggi yang menyediakan pelayanan pendidikan ataupun mempunyai fasilitas bagi para penyandang disabilitas dapat menuntut ilmu tingkat perguruan tinggi. Nah, salah satu kampus inklusi yang ada di Indonesia yaitu Universitas Brawijaya.
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya atau PSLDUB adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat penelitian tentang isu-isu disabilitas dan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. PSLDUB didirikan pada tanggal 19 Maret 2012. PSLDUB didirikan karena dilatar belakangi oleh keadaan di mana tidak adanya akses perguruan tinggi untuk penyandang disabilitas. Padahal hak pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas telah tertera di dalam undang-undang dan konvensi internasional. Oke, setelah PSLDUB tentunya masih banyak fasilitas penunjang lainnya yang siap membantu mahasiswa penyandang disabilitas untuk menempuh kuliahnya di Universitas Brawijaya. Salah satunya yaitu ada toilet khusus disabilitas, lalu ada juga lift, ada juga mobil, dan tentunya dosen maupun kelas khusus bagi para penyandang disabilitas yang tentunya sangat membantu bagi mahasiswa disabilitas dalam proses perkuliahannya. Nah, untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa buka di web maupun YouTube dari PSLDUB. Di sana tertera banyak informasi tentang apa itu disabilitas dan bagaimana kita bisa menanggapi itu, cara berkomunikasi, dan lain-lainnya. Setelah ini kita akan masuk sesi wawancara dengan narasumber kami yang merupakan salah satu mahasiswa penyandang disabilitas yang ada di Universitas Brawijaya. Sebelumnya mohon maaf karena permintaan dari narasumber tidak ingin ditampilkan wajah serta disebutkan namanya, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih Masnya sudah mau meluangkan waktu untuk sesi wawancara sekarang. Nah, ini ada soal Masnya bisa jawab. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban dari sesi wawancara yang sedang berlangsung. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kesan kamu selama menjadi mahasiswa penyandang disabilitas Universitas Brawijaya? Jawaban dari Masnya, sebagai penyandang disabilitas, saya merasakan sangat dimanusiakan dengan sikap teman-teman di sekitar saya, serta perhatian lebih dari sivitas akademika. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja harapan yang ingin kamu capai dalam waktu dekat ini sebagai mahasiswa penyandang disabilitas Universitas Brawijaya? Dan Masnya menjawab, dengan keterbatasan yang saya miliki, saya ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas juga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Universitas Brawijaya telah mampu menerapkan kampus inklusif dengan baik? Masnya menjawab, menurut saya sudah cukup baik, walaupun ada beberapa hal yang kurang. Dan pertanyaan terakhir, apa saran yang bisa kamu sampaikan agar Universitas Brawijaya tetap mampu menerapkan kampus inklusif dengan baik? Dan Masnya menjawab, menambah daftar buku Braille, menyediakan e-gerang atau alat bantu jalan, dan membuka kelas khusus penyandang disabilitas. Nah, itu tadi adalah wawancara dengan narasumber kami yang merupakan salah satu mahasiswa penyandang disabilitas yang ada di Universitas Brawijaya. Lalu selanjutnya kita akan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tentang pendapat mereka mengenai kampus inklusi, juga kalau ada mungkin saran-saran yang bisa mereka sampaikan. Wawancara bersama Mas Iqbal. Mas, boleh minta waktunya sebentar? Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya Mas, boleh. Kan Universitas Brawijaya saat ini telah menjadi kampus inklusif di Indonesia. Bagaimana pendapat Mas mengenai hal tersebut? Pendapat saya sih, Universitas Brawijaya ini udah bagus banget ya mengadakan kampus inklusif, karena penyandang disabilitas itu berhak juga untuk mendapatkan ilmu-ilmu di perkuliahan ini. Apakah ada saran yang bisa Mas sampaikan agar kedepannya bisa lebih baik lagi? Mungkin saran dari saya bisa ditambahkan penerjemah untuk penyandang disabilitas. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Wawancara bersama Mbak Tata. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau boleh tahu nama kakaknya? Nama saya Wahida Argaita Wardani, biasa dipanggil Tata, dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Teknologi Hasil Perikanan. Ini Kak, saya mau tanya. Saat ini Universitas Brawijaya merupakan salah satu kampus inklusif. Kampus inklusif itu kampus yang menyediakan pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Nah, yang ada salah satu di Indonesia. Dari kakaknya sendiri, bagaimana sih Kak menurut kakaknya tentang hal tersebut gitu?
Ya, menurut saya benar ya kayak kampus Universitas Brawijaya ini menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Contohnya di belakang saya adalah toilet disabilitas di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini. Lalu nggak beberapa ya, ada teman saya yang baru saja mengalami kecelakaan, terus kayak disabilitas kan ya bisa dikatakan itu hampir setiap pagi itu digendong sama satpam. Nah, terus sampai ke atas. Mungkin untuk fasilitas di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini sendiri agak kurang ya, soalnya akan pakai tangga gitu. Baik Kak, untuk yang terakhir saran nih Kak, saran bagi kampus atau fakultas atau mungkin dari mahasiswa untuk mahasiswanya tentang pelayanan disabilitas sendiri. Untuk pelayanan disabilitas sendiri mungkin untuk di fakultas lain saya kurang paham, tapi di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan ini untuk tangganya ya kurang ramah untuk disabilitas. Terus apa lagi ya? Untuk toilet udah. Untuk apa lagi? Cukup sih. Terus di kampus kan baru aja ada fasilitas mobil golf. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa solusi. Di antaranya, untuk universitas sendiri dapat lebih meningkatkan fasilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti membuat jalur khusus untuk mahasiswa difabel yang menaiki kursi roda, dan juga dapat melengkapi dengan besi pegangan untuk mahasiswa tunanetra. Selain itu, kampus dapat menyiapkan modul untuk yang mempermudah mahasiswa disabilitas untuk belajar, seperti modul berupa audio untuk mempermudah mahasiswa tunanetra belajar, dan juga dapat memperbanyak relawan yang mengerti bahasa isyarat agar komunikasi dengan mahasiswa tunarungu dapat berjalan lebih baik. Untuk mahasiswa sendiri, kita tidak boleh melanggar hak-hak mahasiswa difabel dan juga harus saling menghormati serta menghargai walaupun mereka memiliki kekurangan. Berdasarkan hasil dari sosial eksperimen proyek ini, dapat disimpulkan bahwa Universitas Brawijaya mampu menerapkan kampus inklusif dengan merespon kebutuhan para penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan yang layak. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, share. Terima kasih.